Brand fashion kenamaan Lacoste beberapa waktu lalu mengumumkan akan ganti logo. Dari logo bergambar buaya jadi logo bergambar kambing atau goat. Kok bisa ya? Nggak bahaya tuh buat brand. Kok brand bisa nggak gitu konsisten? Padahal kan brand harus konsisten ya. Apalagi ini logo, kayak muka atau tanda tangannya sebuah perusahaan atau sebuah produk. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Buat Anda yang nggak tahu brand Lacoste, walaupun kayaknya nggak mungkin ya, secara ini brand fashion yang cukup terkenal, ya Lacoste adalah sebuah brand fashion yang cukup premium, produknya simple, polos, polo shirt, t-shirt, sweater, desainnya nggak rame, semuanya simple gitu ya, tapi harganya nggak sembarangan. Untuk t-shirt polos biasa aja harganya mulai dari 700 ribuan, padahal nggak sedikit brand yang nawarin produk yang tampilannya sejenis, seharga di bawah 200 ribuan, atau bahkan Uniqlo sekalipun yang kualitasnya juga bisa diadu, dan sekarang banyak jadi pilihan banyak orang, harganya cuma 200 ribuan. Untuk kemeja dan polo shirt, Lacoste ini menjual di atas 1 juta. Jadi emang nggak murah. Sejarahnya apa? Lacoste ini didirikan tahun 1933 oleh René Lacoste, yang awal produknya nggak jauh dari asosiasi dengan olahraga tenis, karena si René Lacoste ini adalah petenis. Tapi dari awal Lacoste selalu juga konsisten jaga kualitas. Mereka pakai bahan pique katun yang emang terkenal kualitasnya. Ia juga konsisten jaga penampilan toko yang minimalis, chic, dan premium ya. Berbeda dengan H&M dan Uniqlo, Lacoste ini jarang kasih diskon. Dan Lacoste juga nggak main banyak quantity kayak dua brand itu. Dan itulah yang akhirnya membentuk persepsi Lacoste jadi brand premium. Karena perlahan-lahan Lacoste user dikenal sebagai orang-orang kaya. Nah, beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa Lacoste akan mengganti logonya yang bentuknya tadinya buaya jadi bentuk kambing atau goat, sebagai apresiasinya terhadap brand ambasadornya Novak Djokovic yang dianggap sebagai petenis terbaik sepanjang masa atau GOAT gitu ya, greatest of all time. Jadi ini head to head nih sama dulu ada Roger Federer yang jadi brand ambasadornya Uniqlo. Nah, ini strategi yang kalau dalam ilmu branding agak nabrak karena salah satu prinsip branding adalah konsistensi. Yang dilakukan Lacoste kayak nantang ilmu branding ini. Karena yang diganti alias dibikin nggak konsisten bukan sekedar desain atau tampilan iklannya, tapi justru logonya. Di mana dalam ilmu branding, logo itu sering dianggap sebagai muka atau tanda tangannya sebuah brand. Kalau logonya aja nggak dikenalin, terus gimana brandnya mau dibeli dan dikenalin? Apalagi pergantiannya jadi sesuatu yang bertolak belakang. Dari buaya yang terasosiasi dengan buas, menjadi kambing yang biasa jadi santapan buaya. Apa nggak bahaya? Bagi sebagian brand strategis yang kurang paham teori brand, mungkin akan bilang, nggak apa-apa tuh, fun-fun aja, malah jadi kayak refreshment. Tapi sayangnya nggak bisa jelasin kenapa nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita harus ngerti dari definisi brand. Banyak definisi brand, tapi secara garis besar brand selalu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang orang ingat tentang sebuah produk. Bisa kualitasnya, kemasannya, layanannya, experience-nya. Bisa rasa bangga yang dimunculkan dari pakai brand tersebut, termasuk juga logonya. Dari sejarah gimana konsep brand ditemukan, produk beralih dari komoditi jadi branded, bukan sekedar dengan ngasih logo. Logo itu hanya penanda atau pengenalan. Oh, ini yang itu ya. Tapi yang lebih penting adalah ada kualitas yang berbeda yang jadi garansi dari penggunaan brand itu. Jadi logo berfungsi sebagai semacam stempel garansinya. Oh, kalau ada stempel ini artinya asli. Artinya gue bisa expect ini. Namun gimana dengan barang palsu? Kan logonya sama, yaitu tadi. Namanya juga palsu. Jadi kualitasnya beda. Tapi dikasih garansi yang seolah-olah asli. Makanya brand bukan sekedar logo. Nah, kenapa harus konsisten? Karena kualitas produk dikenali dari berbagai macam brand aset, atribut yang konsisten. Bisa packaging, iklan, tampilan toko, bisa juga logo. Ketika orang udah happy sama satu brand, dia akan cari brand tersebut. Dan penanda salah satunya ada logo. Dia perlu konsisten karena otak belajar dan menyimpan memori dari konsistensi. Konsistensi adalah pengulangan dan itu cara gimana otak nyimpan memori. Makanya ketika kita menghafal sesuatu, kita mengulang-ulang. Nah, brand impact ketika berbicara soal brand dan dampak yang diciptakan terhadap sehingga konsumen memilihnya, kita berbicara bukan soal logical tangible, tapi juga emosional, intangible, dan perception driven alias nggak nyata. Misalnya apa? Brand Lacoste identik dengan segmen premium, maka dari itu kalau mau kelihatan premium, pakailah brand ini, kan itu yang mau mereka bikin. Itu kan sebenarnya stereotyping aja, karena harganya mahal, maka yang bisa beli brand ini dianggap premium, dan akhirnya persepsi itu tercipta. Apakah ini akurat? Nggak juga. Benar bahwa nggak semua orang bisa secara reguler beli Lacoste. Banyak yang bisa, termasuk yang gaji UMR,
semahal-mahalnya t-shirt Lacoste masih lebih kecil dibanding UMR. Artinya orang bergaji UMR pun bisa beli Lacoste. Tapi nggak berarti orang bergaji UMR akan konsisten beli Lacoste, kalaupun dia beli ya. Karena harganya 1/4 sampai 1/5 gajinya, nggak masuk akal untuk dia beli. Tapi bahwa orang pakai Lacoste adalah segmen premium, kan nggak sepenuhnya nyata gitu ya. Ini jadi kayak konsensus akibat stereotyping aja gitu. Jadi intinya, brand ketika udah kuat nggak lagi sebagai garansi, tapi juga sebagai identitas pengguna. So kesimpulannya, brand adalah apa yang orang ingat tentang produk layanan kita. Pada tahap tertentu, brand adalah identitas, dan maka dari itu brand baiknya konsisten, karena otak belajar dan mengingat dari konsistensi. Nah, lalu kenapa mereka berubah? Beresiko nggak sih? Balik lagi ke tujuan kenapa baiknya konsisten. Adalah untuk membangun brand memory. Kalau nggak konsisten, gimana mau diingat? Jadi lebih untuk membangun brand memorinya. Dalam konteks Lacoste, brand memorinya udah kuat. Brand Lacoste udah terbangun sangat kuat. Melebihi dari sekedar bentuk logo, tapi juga kualitas bahan, crafting. Jadi tanpa logo, Lacoste pun orang bisa mengenalinya gitu ya. Begitu juga ketika orang pegang bahan, ini Lacoste ya. Toh produk yang dijual di toko Lacoste, jadi kayaknya logo tokonya masih sama gitu, masih gambar buaya. Jadi yang berubah cuma logo di seri goat ini ya, seri kambing ini ya. Sehingga resiko nggak dikenalin orang jadi kecil. Semua barang yang ada di dalam toko Lacoste ya pasti Lacoste. Mau logonya buaya, mau logonya kambing gitu ya, itu adalah Lacoste gitu ya. Yang kedua, brand adalah identity. Lacoste udah dikenalin lebih dari sekedar logo. Jadi orang pakai Lacoste walaupun gambarnya kambing cenderung masih bisa dikenalin. Karena ada hal konsisten lain yang dijaga, bukan sekedar logo aja yang selama ini dijaga. Dan kemudian segmennya Lacoste adalah orang yang beneran premium, bukan orang yang mau kelihatan premium ya. Orang yang flexing adalah orang yang belum bisa punya itu secara reguler. Coba lihat, orang post story liburan ke Jepang, kalau udah sering kan ngapain post? Justru karena dia jarang, makanya dia flexing, dia post Instagram story, wah lagi di Jepang nih. Lacoste juga sama, walaupun brand juga simbol pride, tapi segmen yang dituju udah nggak merasa perlu flexing bahwa dia pakai Lacoste. Jadi kalaupun nggak dikenalin sebagai Lacoste juga ya nggak apa-apa, kayaknya udah melebihi dari kebutuhan pamer. So apa benefitnya? Otak manusia itu selalu punya paradoks ya. Kita selalu suka sesuatu, tapi ketika terlalu sering jadi nggak suka. Kita suka konsistensi karena kasih kepastian, tapi sesekali ada yang nggak konsisten juga jadi menarik karena kasih kejutan atau unpredictability gitu ya. Dan ini kejutan yang nggak membahayakan, dan otak kita sedang banget nangkep pattern, gunanya untuk predict dan anticipate. Kalau ada polanya, kita bisa memperkirakan next-nya apa. Tapi ketika polanya terlalu terprediksi, maka kita jadi boring dan kita mulai nggak perhatiin. Soalnya terprediksi banget sih gitu ya. Jadi merasa nggak ada yang butuh diperhatiin untuk bisa diantisipasi. Nah, perubahan logonya Lacoste yang drastis ini bisa jadi cara untuk menarik perhatian kembali. Ini apa nih? Karena kok nggak ada di database. Otak kita merasa nggak mengenali sehingga melihat ada sesuatu yang nggak terjawab. Tetapi ada hal-hal yang familiar, desainnya, colornya, kualitas bahan, dan lain sebagainya. Jadi pengen tahu, karena ada yang cocok di database kita, which otak merasa ada sesuatu yang terprediksi, tapi kok logonya beda. Jadi otak pay attention. Jadi pergantian logo ini dalam seri tertentu ya, kan cuma seri-seri tertentu, bukan semuanya. Setelah sekian lama konsisten, itu jadi satu kejutan untuk kembali menarik perhatian. Ini cuma bisa dilakukan oleh brand yang udah konsisten dan brand memorinya terbangun. Kalau selama ini nggak konsisten, ya perubahan dan selalu berubah. Pada akhirnya perubahan itu dianggap sebagai sesuatu konsistensi gitu ya. Dan selama ini juga nggak konsisten. Ya karena selalu berubah. Jadi ketika berubah lagi, ya emang dia gitu, makanya nggak usah diperhatiin. So kesimpulannya apa? Walaupun secara teori dan penjelasan clear bahwa brand konsistensi itu penting, tapi dari perspektif behavioral science, pergantian logo juga bisa punya benefit. Terutama ketika brand udah di level ini. Brand memorinya terbangun dengan kuat, persepsinya premium, bagus. So kalau disimpulin, brand besar sih sebenarnya bebas-bebas aja. Jangankan diganti dari buaya jadi kambing. Logo buayanya mau diganti jadi kecoa pun juga nggak akan masalah. Orang akan jalan-jalan aja. Oke, seperti biasa ada kuis. Pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignacio Suntung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing,
komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.